Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi untuk persiapan penilaian akhir semester matematika peminatan kelas 12, di mana kompetensi yang diujikan adalah limit fungsi trigonometri, limit tabringga, dan limit diferensial fungsi trigonometri. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, limit X menuju 0 untuk sin 2X ditambah sin 6X ditambah sin 10X dikurangi sin 18X dibagi 3 sin X min sin 3X. Kalau disubstitusikan didapatkan ini adalah 0 per 0 ya. 0 per 0 juga kalau dibagi X hasilnya juga 0 per 0. Maka kita harus melakukan perubahan. Berarti maka kita ubah. Nah, ubahnya bagaimana? Kita lihat dulu bentuk penjumlahan sinus di sini dan di sini pengurangan sinus. Maka kita ubah dulu bentuk limitnya. Jadi limit X menuju 0. Untuk sin 6X tambah sin 2X berarti kita menyatakan jadi 2 sin jumlah, setengah jumlah berarti 4X dikali cos setengah selisih. Setengah selisih berarti 4 jadi 2X ya. Kemudian ditambah sin min sin. Kalau sin min sin berarti 2 cos setengah jumlah, 28 berarti 14. Dikali sin setengah selisih. Selisihnya berarti min 8 jadi min 4X. Oke. Nah, bentuk lain dari 3 sin X min sin 3X itu adalah 4 sin pangkat 3X. Bentuk lain dari 3 sin X min sin 3X. Oke, di sini ada 2 sin, di sini ada min ya. Berarti kita ubah dulu bahwa min sin alfa itu sin min alfa ya. Berarti ini 2 sin 4X cos 2X dikurangi ya. Ini jadi minus 2 sin 4X kemudian cos 14X per 4 sin pangkat 3X. Oke, ada sin 2X, ada sin. Di sini ada nilai 2 sin 4X, kemudian di sini juga ada nilai 2 sin 4X, berarti difaktorkan ya. Kita faktorkan berarti kalimatnya menjadi limit X menuju 0. Jadi 2 sin 4X kali cos 2X dikurangi cos 14X. Oke. Per berarti ini 4 sin X kali sin kuadrat X gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi sebuah nilai. Jadi ini bisa aja diselesaikan dulu. 2 kali 4 dibagi 4 ya. Maka nilainya menjadi limit X menuju 0. Berarti ini 2 kali 4 dibagi 4. Cos min cos. Berarti min 2 sin sin ya. Min 2 sin setengah jumlah. 16 berarti 8. Sin setengah selisih. Min 12 jadi min 6 ya. Per sin kuadrat. Jadi sin X. Sin X gitu ya. Nah, sehingga di sini didapat sebuah nilai baru bahwa sin 8X dibagi sin X 8, sin min 6X dibagi sin X berarti 6 ya. Ini 4 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 2 kali min 2 kali 8 kali min 6. Jadi kalau dihitung berarti 4, 3, 2
32 kali 6 berarti 192. Jadi nilainya adalah 192. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Limit X menuju 0 sin 4X tan kuadrat 3X ditambah 6X pangkat 3 per 2X kuadrat sin 3X cos 2X. Nah, ini sudah jadi sebuah nilai ya. Jadi kita nyatakan menjadi X menuju 0. Masing-masing bisa dipisah ya. Berarti 4X tan kuadrat 3X per ini 2X kuadrat, kemudian sin 3X cos 2X ya, ditambah 6X pangkat 3 per 2X kuadrat kali sin 3X cos 2X. Oke. Nah, ini berarti bisa menjadi satu nilai 4X dengan sin 3X. Berarti 4/3. Kemudian tangan kuadrat dengan kuadrat nih. Oke. Sedangkan yang ini jadi satu kesatuan ini karena cos 0 itu adalah 1 ya. Jadi hasilnya adalah 4/2 berarti kan ya. Kemudian 3 kuadrat. Kemudian 1/3 ya. Yang ini cos 0 itu 1 ya. Cos 0 1. Ditambah 6/2 kali 1/3 ya. 6/2 kali 1/3 kali 1/1. Oke, ini 1/3. 9 dibagi 3 berarti 3. 4 dibagi 2 berarti 2 ya. Jadi 2 kali 3 6 ditambah ini 3, ini 3 tambah 1 berarti hasilnya adalah 7. Jadi nilai limitnya adalah 7. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Limit X menuju 0, sin 5X cos 4X min sin 5X per 5X pangkat 3. Oke, sin 5X-nya kita keluarkan dulu, faktorkan. Limit X menuju 0, sin 5X-nya kita faktorkan. Kemudian cos 4X min 1 ya. Per 5X kali X kuadrat. Nah, ini sudah jadi nilai 1. Kemudian cos 4X min 1, ingat cos 2 alfa ya. Cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Salah satunya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, itu cos 2 alfa. Nah, sehingga kalau cos 4X min 1 berarti rumusnya adalah min 2 ya. Min 2 sin alfa. Berarti ini limit X menuju 0. Ini 1. Berarti ini min 2 sin kuadrat 2X per X kuadrat. Nah, ini berarti nilainya adalah 2 kuadrat ya. Jadi min 2 kali 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah min 8 ya. Karena 2 kuadrat nih. Berarti 4 kali min 2 berarti min 8. Oke, bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Limit X menuju 0 sin 4X per X kuadrat tan 2X dikurangi 2X kuadrat. Oke. Kita nyatakan ke dalam
bentuk misalkan sin 4x itu adalah 2 sin x cos x ya. Berarti ini 2 sin 2x cos 2x misalkan. Kemudian tangan itu adalah sin per cos. Jadi sin 2x per cos 2x min 2 per x kuadrat ya. Nah, di sini ada nilai yang sama. Jadi ini sin 2x ya. Ini naik ke atas. Berarti kalimatnya menjadi limit x menuju 0 berarti 2 cos kuadrat 2x ya kan per x kuadrat dikurangi 2 per x kuadrat. Oke, 2-nya dikeluarkan. Berarti 2 kali limit x menuju 0 cos kuadrat 2x min 1 per x kuadrat. Nah, bentuk lain dari cos kuadrat min 1 berarti adalah min sin. Jadi ini adalah min sin kuadrat 2x per x kuadrat. Nah, seperti yang tadi, ini berarti nilainya 2 kuadrat. Jadi 2 kali min 1 kali 2 kuadrat. Hasilnya berarti min 8. Gitu ya? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Limit x menuju 0 tan 2x sin kuadrat 8x per x kuadrat sin 4x. Oke, ini tinggal dipasangkan aja ya. Jadi limit x menuju 0 untuk tan 2x gandengkan dengan sin 4x. Kemudian sin kuadrat 8x gandengkan dengan x kuadrat ya. Ini sudah jadi nilai 2 per 4. Ini sudah jadi nilai 8 kuadrat. Jadi 2 per 4 kali 8 kuadrat. Setengah kali 64. Berarti 32 ya. Ini nilainya 32. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Limit x menuju 0, x akar 1 min x tan 2x per cos kuadrat pi per 2 min x. Oke, 90 min itu sinus berarti ya. Jadi limit x menuju 0, x akar 1 min x-nya tidak 0, tangan 2x tetap. Nah, cos kuadrat 90 min jadi sin kuadrat ya, berarti ini sin kuadrat x. Udah tinggal dipecah. Jadi limit x menuju 0, x pasangkan dengan sin x. 1 min x kan tidak 0. Lalu tan 2x pasangkan juga dengan sin x. Jadi ini adalah 1, ini adalah 2. Akar 1 min 0 kan. Jadi 1 akar 1 min 0 kemudian 2. Jadi jawabannya adalah 1 kali 1 kali 2. Berarti 2 ya. Jadi nilainya adalah 2. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai limit x menuju 0, 2x min x akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah 2 cos 4x per tan x min sin x. Oke. Di sini berarti ada yang bisa diubah ya. Ingat lain dari 1 plus cos 2 alfa ya. Itu adalah cos kuadrat alfa. Atau cos 2 cos kuadrat alfa, sorry.
Nah, berarti nilai lain dari ini 2-nya dikeluarkan. Jadi yang pertama 2 ditambah 2 cos 4x dulu. Berarti menjadi 2 kali 1 plus cos 4x kan ya. Nah, 1 min cosnya berarti ubah menjadi di 2 kali 2 cos kuadrat. Berarti 2x ya. Nah, berarti yang ini diubah nih. Diubah menjadi 4 cos kuadrat 2x. Oke, jadi limitnya sekarang berubah. Limit x menuju 0 untuk 2x min x akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar. Nah, yang terakhir dirubah menjadi 4 cos kuadrat 2x per tan x-nya keluarkan 1 min cos ya. 1 min cos. Kenapa 1 min cos? Karena tangan kali cos itu sin ya. Oke, ini berarti 2 cos 2x lagi kan ya. Berarti dengan cara yang sama akan didapat ini 2x min x akar 2 ditambah. Nah, ini kan 2 ditambah 2 cos 2x. Berarti ngikutin yang ini. Berarti akar 4 cos x kan ya. Akar 4 cos x. 4 cos kuadrat x. Oke, berarti yang terakhir ini 2 cos x. 2 tambah 2 cos x. Berarti ngikutin lagi. Ini tan x-nya keluarkan. 1 min cos itu berarti 2 sin kuadrat ya. 2 sin kuadrat setengah x. Itu 1 min cos. Jadi kalau cos 2 alfa itu rumusnya ada 3. Salah satunya adalah 2 sin kuadrat alfa. Jadi kalau 1 min cos berarti 2 sin kuadrat alfa ya. Oke. Ini akarkan lagi. Berarti limit x menuju 0 2x min 2 akar x akar dulu. Berarti kan 2 plus apa? 2 cos x ya. Per tan x. 2-nya di depan. Ini sin kuadrat setengah x. Gitu ya. Nah, 2 plus 2 itu kan tadi sudah ada nih. 2 plus 2 cos itu adalah 4 cos kuadrat ya. 4 cos kuadrat. Berarti menjadi 4 cos kuadrat. Ya, tapi karena x berarti perhatikan yang ini. Nah, sehingga yang terakhir itu adalah limit x menuju 0. Jadi 2x min x kali akar 4 berarti 2. Akar cos kuadrat berarti cos setengah x. Gitu ya. Per 2 tan x sin kuadrat setengah x. Oke. Ini 2x-nya keluarkan. Jadi 2x-nya dikeluarkan. 2x kali 1 min cos setengah x. Bawahnya 2 tan x. Nah, sin kuadrat setengah x. Nah,
Ini jelas 1 ya. Ini jelas 1. Nah, 1 min cos seperti yang tadi lagi. Jadi kalau 1 min cos 2 alfa itu bentuk lainnya adalah 2 sin kuadrat alfa. Begitupun yang ini. X menuju 0. 1 kan ya. 2 kuadrat. Tapi 1/4x ya. Karena setengah dari setengah. Per sin kuadrat setengah x. Udah. Berarti 2 kali 1/4 dibagi setengah itu kan setengah. Dikuadratkan. Berarti 2 kali 1/4. Berarti jawaban akhirnya adalah setengah. Jadi nilainya adalah setengah. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi tahapannya yang terakhir, akar 2 plus 2 cos X gunakan ini. 4 cos kuadrat 2X. Berarti jadi akar dari 42, akar dari cos kuadrat berarti cos. Separuh dari X adalah setengah X. Gitu ya. 2X-nya keluarkan, jadi 1 min cos setengah X, 1 min cos setengah X gunakan yang ini. 1 min cos 2 alfa, 2 sin kuadrat alfa. Alfanya setengah X, berarti 1/4 ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 1/4 dibagi setengah itu setengah. Gitu ya. Lalu dikuadratkan, jadi setengah kuadrat, 2 kali setengah adalah, 2 kali 1/4 adalah setengah. Oke. Kita lanjutkan. Nilai limit X menuju 0, X kuadrat tan 9X per 2 sin 3X sin 6X. Oke, sin 6X-nya diubah dulu. Jadi limit X menjadi kurangi 0, X kuadrat tan 9X. Lalu sin 3X-nya tetap. 6 sin 6X itu adalah 2 sin 3X cos 3X gitu ya. Nah, 2 sinnya difaktorkan nih. Jadi limit X menuju 0, yang bawah itu berarti 2 sin 3X kali 1 min cos 3X. Nah, 1 min cos 3X kayak yang tadi. Nih, gandengkan dengan tan 9X. Yang ini X kuadrat kan ya. Nah, ini sudah jadi nilai nih. 1 min cos itu 2 sin kuadrat. Jadi, limit X menuju 0, 9/6. Lalu X kuadrat. Bawahnya adalah 2 sin kuadrat. 3/2X. Gitu ya. Nah, berarti karena ini sudah bentuk kuadrat. Berarti 9/6 kali 1/2 kali 2/3 ya. Kuadrat. Karena 1 dibagi 3/2 itu 2/3. Oke. Bagi 3. 3/2. Jadi 3/4. Ini 4/9 ya. 4 dibagi 4. 3 dibagi 9 berarti 1/3. Jadi nilainya limit tersebut adalah 1/3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Limit X menuju pi/2 sin X min pi/2 per akar dari X/2 min akar pi/4. Oke. Sin X, berarti ini kalikan sekawan dulu ya. Karena 0/0 ya. Kalau disubstitusikan 0/0. Kalikan sekawan yaitu akar X/2 ditambah akar X/4. Begitupun yang bawah akar X/2 akar X/4. Pi/4, sorry. Oke. Berarti limit X menuju pi/2. Nah, yang bawahnya karena sudah dikalikan sekawan berarti X/2 min pi/4 ya. Yang bawahnya karena hilang. Yang atas sin X min pi/2 kali akar X/2 ditambah akar pi/4. Sudah tidak 0 lagi. Nah, yang ini
Sesuaikan yang ini, berarti setengahnya keluarkan. Jadi limit X menuju Pi per 2. Yang bawah setengahnya dikeluarkan. Berarti X min Pi per 2 kan itu. Yang atas sin X min Pi per 2. Oke. Yang ini akar Pi per 4 ditambah akar Pi per 4. Gitu ya, dengan teorema limit ya. Ini berarti 1. Jadi 1 dibagi setengah, berarti 2. Ini akar setengah akar Pi ditambah setengah akar Pi. Setengah tambah setengah 1. 1 kali 2 berarti 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar Pi. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Limit X menuju Pi per 2. 1 min cos. 1 min cos tadi bentuk lainnya adalah 1 min cos itu adalah 2 sin kuadrat ya. Begitupun yang ini berarti limit X menuju Pi per 2. Berarti akar dari 2 sin kuadrat ya. Pi per 2 min X. Per mutlak dari X Pi per 2. Nah, ini akarnya berarti hilang kan ya. Jadi, akar 2 limit X menuju Pi per 2. Berarti ini adalah sin Pi per 2 min X. Karena ini mutlak berarti bisa saya tukar. Pi per 2 min X. Mutlak kan ya. Nah, ini berarti 1. Jadi jawabannya adalah akar 2 kali 1. Berarti akar 2. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Limit X menuju Y tan X min tan Y per 1 min X per Y kali 1 plus tan X tan Y. Nah, tan X ini saya tandain. Tan X min tan Y per 1 plus tan X tan Y adalah tan X min Y. Berarti kalimatnya bisa diubah menjadi limit X menuju Y. Jadi yang atas menjadi, yang saya kurungin menjadi tan X min Y. Bawahnya samakan penyebutnya. Jadi Y min X per Y kan itu. Naik ke atas. Limit X menuju Y. Y kali tan X min Y per min dari X min Y. Oke, jadi hasilnya adalah min Y ya. Karena tan X min Y per X min Y untuk X menuju Y itu 1. Jadi jawabannya adalah min Y. Oke. Kita lanjutkan. Limit, ini limit T maksudnya ya. Limit T menuju 2, T kuadrat min 5T plus 6, sin T min 2 per T kuadrat min T min 2 dikuadratkan. Oke. Limit T menuju 2. Limit T menuju 2. Ini faktorkan karena 0 per 0 ya. Berarti T min 3 kali T min 2. Faktornya ya. Lalu sin T min 2. Nah yang bawah faktorkan juga. T plus 1 kali T min 2 ya. Kuadrat tapi. Berarti ini kuadrat, ini kuadrat. Gitu ya. Nah salah satunya berarti ini bisa dieliminasi ya. Berarti kalimatnya menjadi limit T menuju 2 untuk T min 3. Lalu sin T min 2 per T plus 1 kuadrat kali T min 2. Nah ini 1
karena sudah T-2. T menuju 2 ya. Ini 1, substitusikan berarti 2 min 3 kali 1 per 2 tambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya min 1 per 9. Gitu ya. Min 1 per 9. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Limit X menuju tak berhingga dari akar 4X kuadrat min 6X plus 2 min akar 4X kuadrat plus PX min 6 sama dengan 5. Oke, ini pakai rumus B min Q ya. Jadi ini A-nya, ini B-nya, ini Q-nya kan itu ya. Jadi B min Q. Jadi kalau ada limit X menuju tak berhingga untuk akar AX kuadrat plus BX plus C min akar AX kuadrat plus QX plus R, itu rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, dengan demikian untuk yang ini berarti B min Q min 6 min P per 2 akar 4 itu sama dengan 5. Oke, 2 akar 4 itu 2. Jadi min 6 min P sama dengan 4 kali 5, 20. Pindah posisi. Jadi min 6 min 20 sama dengan P. Maka P adalah min 26. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai dari A plus 1 untuk nilai berikut. Limit X menuju tak berhingga. X pangkat 3 sin 2 per X cos 6 per X min 1. Oke. Maksudnya ini adalah limit X menuju tak berhingga untuk X kali sin 2 per X itu 2 ya ini. Lalu X kuadrat yang cos 2 alfa, ingat ya. Cos 2 alfa itu salah satunya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, sehingga kalau cos duluan atau cos 2 alfa min 1 berarti min ya. Jadi ini min 2 dari sin kuadrat bagi 2 berarti 3 per X. Gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah 2 kali min 2, yang ini adalah 3 tapi kuadrat kan gitu. Jadi min 4 kali 9. Jadi min 36. Yang ditanya adalah A plus 1. Berarti min 36 tambah 1. Berarti min 35. Gitu ya. Ya, jawabannya min 3. Min 35. Oke. Kita lanjutkan. Nilai dari 2A min 1 untuk nilai dari limit berikut. Maksudnya nilai berikut kali ya. Bahasanya lepotan. Oke. Kita lanjutkan. Berarti limit X. Ini mungkin nilai berikut. Ya. Limit X menuju tak berhingga. Ini adalah 2X kuadrat min 5X min 3 sin 2 per X min 3 ya. Kotangan itu kan jadi sepertangan. Seperkotangan itu tangan ya. 4 per 2X plus 1. Oke. Yang ini kita faktorkan. Limit X menuju tak berhingga. Ini berarti X min 3 kali 2X plus 1 ya. Ya, berarti sin 2 per X min 3 kali tan 4 per 2X plus 1. Nah, gandengkan. Ini gandengkan, ini gandengkan. Jadi limit X menuju tak berhingga untuk
X min 3 sin 2 per X min 3 itu 2 dikali 2X plus 1 kali tan 4 per 2X plus 1 juga 4. Jadi jawabannya adalah 2 dikali 4. Berarti 8. Gitu ya. Oh, pertanyaannya adalah 2A min 1. Berarti 2 kali 8 kurang 1. Berarti 15 ya. Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan. Masuk ke turunan fungsi ya. Fx, jika Fx sama dengan sin X plus cos X per sin X. Lalu sin X tidak boleh 0, maka turunannya berapa? Oke, ini tinggal dibagi sin X aja dulu ya. Jadi sin X per sin X 1, cos X per sin X adalah kotangan. Gitu aja kan? F aksen, turunan dari kotangan itu min kosekan kuadrat. Oke, jadi yang ditanyakan adalah X min kosekan dari pi per 2, 90. Kosekan itu sepersin. Ya 1 kuadrat, berarti min 1. Jadi nilainya adalah min 1. Gitu ya. Jadi sin per sinnya 1, cos per sinnya kotangan. Langsung aja turunan kotangan adalah min kosekan. Kosekan itu sepersin. Berarti sin 90 itu 1. Oke, kita lanjutkan. Jika fx sama dengan 3 sekan 4x kuadrat min 5, maka f aksen adalah fx sama dengan 3 sekan 4x kuadrat min 5. Jadi turunkannya dari belakang ya. Dari sini turunkan, baru ini turunkan. Jadi f aksennya adalah 3, turunkan dari 4x kuadrat min 5 berarti 8x. Turunkan sekan adalah sekan tangan ya. Sekan tangan. Jadi turunan dari sekan adalah sekan tangan. Jadi jawabannya adalah 24 ya. X sekan 4x kuadrat min 5 tangan 4x kuadrat min 5. Jadi jawabannya 24x sekan tangan. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Jika fx sama dengan cos kuadrat 3x min sin kuadrat 3x. Oke, bentuk lainnya. Ingat bentuk cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa itu adalah cos 2 alfa. Nah, jadi sebelum diturunkan sebaiknya diubah aja dulu ya. Jadi fx yang tadinya cos kuadrat 3x min sin kuadrat 3x karena sudutnya sama. Berarti bisa dirubah menjadi cos 6x. Nah, baru turunkan. Turunkan dari 6. Turunan dari 6x 6. Turunan dari cos min sin 6x. Jadi jawabannya adalah min 6 sin 6x. Gitu ya. Min 6 sin 6x. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika fx adalah 2 cos 2x plus pi per 3 sin 2x min 4 pi per 3. Oke, kita rubah. Ingat rumus cos min cos. Rumus 2 cos A sin B itu adalah sin jumlah dikurang sin selisih. Nah, boleh pakai ini dulu. Jadi sebelum diturunkan dirubah dulu. Maka fx yang tadinya 2 cos 2x plus pi per 3 sin 2x min 4 pi per 3
menjadi sin jumlah. Sin jumlah berarti 4x ya. 1 dikurangi 4 berarti 3 ya. Berarti pi 3/3. Lalu dikurang sin selisih. Kalau selisih 2x-nya habis. Berarti 5/3 pi. Gitu ya. Karena 1 dikurangi min 4 jadi 5. Oke, ini sama saja dengan min sin 4x. Ini melebihi pi ya. Berarti 2/3. Berarti plus sin 2/3 pi. Ingat ya. 5/3 pi itu adalah pi ditambah 2/3 pi ya. Sehingga jadi min sin. Jadi sin min ketemu min jadi plus. Oke, yang ditanyakan adalah fx, f aksen. Berarti f aksen x adalah turunan dari 4, x adalah 4, turunan dari sin adalah 4. Jadi min 4 cos 4x. Turunan dari ini adalah 0. Jadi jawabannya adalah min 4 cos 4x. Itu turunannya. Min 4 cos 4x. Oh, kalau nggak ada, ya ini bisa dirubah menjadi 4 cos pi min 4x. Atau 4 cos 4x min pi juga sama. 4 cos 4x min pi. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya, jika fx sama dengan 4 sin 3x cos 2x, boleh. Sekarang pakai u per p ya. Kita coba pakai u per p. Jadi 4 sin 3x cos 2x. Ini anggap u, ini anggap p. Jadi u aksennya adalah 3 cos. P aksennya adalah min 2 sin. Gitu ya. Oke, jadi f aksen berarti u aksen pi ditambah p aksen u. Berarti karena min sin 2x kali 4 ya. 4-nya sudah di umum. Berarti kali sin 3x ya. Sin 3x. Kali sin 3x. Gitu ya. Yang ditanya f aksen pi per 6. Jadi 4 kali 3 cos pi per 6 berarti pi per 2 cos pi per 3 min 2 sin pi per bagi 2 ya, berarti 3 kali sin pi per 2. Jadi 4 kali cos pi per 2 itu 0, sin pi per 3 itu 60, berarti setengah akar 3, sin 90 itu 1. Jadi jawabannya 4 kali min akar 3. Jadi min 4 akar 3. Jadi jawabannya min 4 akar 3. Nah, itu kalau pakai perkalian. Tapi kalau dirubah dulu ke rumus, katakanlah ini cara 2 ya. Jadi 4 sin cos itu adalah 2 sin setengah jumlah, berarti kan ya. Di sin setengah jumlah ditambah sin setengah selisih. Nah, baru turunkan. Turunan dari sin 5x adalah 5 cos. Turunan dari sin x adalah cos. Yang ditanyakan adalah pi aksen pi per 6 ya. F aksen pi per 6. Jadi 2 kali 5 cos 5 per 6 pi ditambah cos pi per 6.
5/6 itu berarti di kuadran kedua ya. Berarti minus setengah akar 3. Ini kuadran 1 setengah akar 3. Udah. Min 5 dikurangi 1 jadi min 4. Jadi 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah min 4 akar 3 juga gitu kan ya. Nah itu kalau dirubah dulu. Rumusnya baru diturunkan. Kalau enggak ya pakai perkalian. U kali P dan seterusnya. Nah, kalian tinggal ambil mana yang lebih simpel. Oke, kita lanjutkan. Jika fx sama dengan sin x min sin x cos kuadrat x, maka pi aksen. Oke, ini juga sama. Bolehlah diubah dulu. Jadi sin x-nya keluarkan menjadi 1 min cos kuadrat. Nah, 1 min cos kuadrat itu kan sin kuadrat. Ya, jadi sin kuadrat x dikalikan sin x. Berarti sin pangkat 3. Jadi sin x pangkat 3. Nah, turunkan. Letakkan pangkat di depan. Turunkan yang dipangkatkan. Pangkatnya berkurang 1. Gitu ya. Letakkan pangkat di depan. Kemudian turunkan yang dipangkatkan. Pangkatnya berkurang 1. Turunan dari sin cos ya. Pangkatnya berkurang 1. Yang ditanya adalah f aksen pi per 4. Jadi 3 kali cos pi per 4 kali sin pi per 4 kuadrat. 3 kali setengah akar 2. Yang ini setengah akar 2 kuadrat. 3 per 2 akar 2 kali setengah. Berarti 3 per 4 akar 2. Jadi jawabannya adalah 3 per 4 akar 2. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika fx adalah cos x per 1 min sin x tambah cos x per 1 plus 1 per 1 plus sin x. Oke, samakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya adalah 1 min sin kali 1 plus sin. Yang ini cos kali 1 plus sin ditambah cos x maksudnya ya. Cos x kali 1 min sin. Oke, kita kalikan dulu. Berarti cos x plus cos x sin x plus cos x min cos x sin x. Bawahnya 1 min sin kuadrat. Nah, 1 min sin kuadrat kan cos kuadrat. Ini habis ya. Karena ini sama, beda tanda aja. Jadi 2 cos. Bawahnya adalah cos kuadrat x. Nah, jadi sesungguhnya yang diturunkan itu adalah 2 per cos x. Atau sekan ya. Ya, 2 per sekan. Nah, 2 sekan. Jadi f aksennya adalah 2 sekan tangan. Yang ditanyakan adalah f aksen pi per 3. Berarti 2 kali sekan pi per 3 tangan pi per 3. Sekan itu seperkos. Pi per 3 itu 60. Berarti sekan dari pi per 3 adalah 2. Tangan 60 itu akar 3. Jadi jawabannya 4 akar 3. Gitu ya. Cari mengerti? Jadi ubah dulu baru diturunkan. Oke, kita lanjutkan. Turunan dari Y sama dengan sekan 2x min 4 kotangan 2x min 1. Oke. Kotangan, sekan kotangan. Boleh juga misalkan ini anggap aja U. Tapi ini sudutnya sama ya. Kalau sudutnya sama berarti kan bisa aja begini. Jadi kosekan itu seperkos. Kotangan itu
Cost per scene kan? Kotangan itu cost per scene. Nah, jadi ini adalah sepersin. Jadi sama saja dengan sepersin. Sepersin kan kosekan. Nah, berarti sama saja dengan turunannya adalah, atau F aksen dalam hal ini, turunan dari kosekan. Turunkan 2X adalah 2, turunan dari kosekan adalah min kosekan kotangan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah min 2 kosekan 2X min 4 kotangan 2X min 4. Jadi jawabannya min 2 kosekan kotangan. Min 2 kosekan kotangan. Yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 8 sin 6x pada titik yang berabsis. Absis itu x ya. Berarti y-nya dulu cari boleh. Berarti pi per 24. Berarti 8 kali sin pi per 4 ya. Pi per 4 itu 45. Sin 45 berarti setengah akar 2. Jadi 4 akar 2. Ya, 4 akar 2. Itu y-nya. Sedangkan gradien itu f aksen. Jadi turunkan 6x 6. Turunkan sin cos 6x. Berarti gradiennya saat x-nya pi per 24. 8 kali 6 48. Cos pi per 4. Jadi 48 pi per 4 itu 45. Berarti setengah akar 2. Jadi gradiennya adalah 24 akar 2. Sedangkan persamaan garis itu secara umum adalah y min y1 m kali x min x1 kan. Y1 nya adalah 4 akar 2. M nya adalah 24 akar 2. X1 nya adalah pi per 24 kan ya. Berarti y min 4 akar 2. Ini kalikan 24x akar 2 min pi akar 2. Lihat opsinya. Berarti 24x akar 2 min y plus 4 akar 2 min pi akar 2 sama dengan 0. 24x akar 2 min y plus 4 akar 2 min pi per 2. Yang C ya. Min pi per 2 plus 4 akar 2. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai maksimum dari m per 5 sin x min 8 cos x plus 25 adalah 2. Oke. Ini sebenarnya tidak mesti pakai turunan ya. Nah, bentuk lain dari 15 sin x min 8 cos x itu adalah akar dari 15 kuadrat 8 kuadrat. Nah, ini cos dari x min theta ditambah 25. Berarti y sama dengan m kali per 15. 8 itu triplenya 17 ya. Cos x min theta ditambah 25. Nah, maksimum itu apabila pembaginya jika penyebutnya minimum. Jadi 2 itu diperoleh saat penyebutnya minimum. Gitu ya. Karena nilai cos itu maksimum 1 minimum min 1. Gitu ya.
Oke, kali silang jadi 8 berarti 16 M-nya. Nah, berarti Y-nya sekarang 16 per, jadi 17 cos X min theta ditambah 25. Oh, nilai M-nya berarti 16. Nilai M-nya adalah 16. Gitu ya. Itu kalau maksimum. Kalau minimumnya ya berarti pembaginya maksimum. Jadi kalau ditanya berapa Y minimumnya, jadi 16 per 17 tambah 25. Berarti 16 per 42. Gitu ya. Jadi 8 per 21. Itu nilai minimumnya. Berarti kan kurang dari 2. Gitu ya. Itu kalau ditanyakan minimumnya. Kalau untuk kasus soal ini kan nggak ditanya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Batasan nilai X untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi agar fungsi fx 4 cos 2x plus 8 monoton naik. Oke. Monoton naik berarti saat f aksennya lebih dari 0 ya. Nah, sekarang kita cari dulu f aksennya. Turunkan dari 2, berarti 2 turunan dari cos min sin ya. Turunan dari 8 adalah 0. Berarti f aksennya adalah min 8 sin 2x. Lebih dari 0. Bagi min 8 berarti tanda berubah. Jadi sin 2x kurang dari 0. Nah, sin 2x kurang dari 0 kalau dibuat dengan grafik, maka kurang lebih demikianlah. 0 sampai pi ya. Ini sampai pi, ini setengah pi. Kemudian sin 2x kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan berarti yang bawah. Gitu kan? Ini adalah sin 2x. Y sama dengan sin 2x. Oke? Berarti monoton naik saat X-nya di antara pi per 2 sampai dengan pi. Pi per 2 sampai dengan pi. Gitu ya? Jadi untuk sin 2x kurang dari 0 itu ada di antara pi per 2 sampai dengan pi. Oke? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jika fx sama dengan 6 kotangan 3x plus pi per 6, maka nilai f aksen untuk x sama dengan pi per 6 adalah, di sini dalam bentuk komposisi sebenarnya ya. Jadi fx sama dengan 6 kotangan 3x plus pi per 6. Jadi kita turunkannya dari kanan dulu. Turunan dari 3x plus pi per 6, lalu turunan dari kotangan gitu ya. Jadi turunan dari 3x berarti 3, turunan dari kotangan itu adalah min kosekan ya. Min kosekan kuadrat 3x plus pi per 6. Oke. Berarti hasilnya adalah min 18 kosekan kuadrat 3x plus pi per 6. Oke, yang ditanyakan adalah f aksen pi per 6. Jadi saat x-nya pi per 6 berarti min 18 kosekan kuadrat. Dari 3 kali pi per 6 itu berarti setengah ya. Setengah pi ditambah pi per 6.
Oke, kalau setengah pi berarti 90 ya. 90 berarti fungsi berubah. Jadi sekan ya. Sekan kuadrat pi per 6. Nah, sekan kuadrat pi per 6. Pi per 6 itu kan 30 ya. Jadi sekan kuadrat 30. Sekan itu kan seperkos ya. Berarti 4/3 ya, karena dikuadratkan berarti 4/3 ya, karena sekan itu adalah akar 2/3 ya, 2/3. Oke, berarti hasilnya adalah min 18 dibagi 3 dulu, 6 ya, berarti min 6 kali 4 berarti min 24. Jadi jawabannya adalah min 24. Gitu ya. Bisa dimengerti? Jadi jawabannya adalah min 24. Ya, diubah dulu. Kosekan pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. 90 plus itu fungsi berubah. Kosekan jadi sekan. Oke, kita lanjutkan. Salah satu persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan sekan kuadrat 4X di titik dengan ordinat 2 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi per 2 adalah oke. Ordinat itu Y ya. Jadi ini Y-nya. Ini berarti ada di kuadran 1. Oke. Jadi dengan demikian Y-nya sudah jelas 2 sama dengan sekan kuadrat 4X. Sekan itu kan seperkos, berarti cos 4 kuadrat 4X adalah 1/2. Berarti cos 4X saja, karena di kuadran 1 berarti kita ambil yang positif. Ya, berarti setengah akar 2. Cos yang hasilnya setengah akar 2 itu 45 atau pi per 4 ya. Pi per 4 berarti X-nya adalah pi per 16 ya. Dan demikian titiknya berarti pi per 16,2 itu titiknya. Lalu gradien itu adalah turunan pertama. Berarti gradiennya adalah turunan dari sekan kuadrat. Berarti turunan dari 4 adalah 4, pangkatnya adalah 2. Turunan dari sekan adalah sekan tangan. Kemudian pangkatnya berkurang 1, berarti sekan. Gitu ya. Berarti gradiennya adalah 8 sekan kuadrat 4X kali tangan 4X. X-nya adalah pi per 16, berarti 8 kali sekan pi per 4 kali tangan pi per 4. Pi per 4 itu 45. Berarti sekan itu untuk 45 akar 2 kuadrat kali 1. Jadi 16 ya. Jadi gradiennya 16. Maka tegak lurus berarti gradien normalnya adalah min 1/16. Dengan demikian persamaan garis normalnya adalah, jadi persamaan garis normalnya sama seperti persamaan garis. Y min Y1 adalah M kali X min X1. Berarti Y min 2 sama dengan min 1/16 kali X min pi per 16 ya. Wah, kalau lihat opsinya nggak ada ini. Kalikan 16, 16Y min 32. Berarti min X plus pi per 16. Kalikan 16 semua berarti 256Y dikurangi 512 sama dengan min 16X plus pi. Jadi dengan demikian persamaannya adalah 16X plus 256Y
min pi min 512 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis normalnya. Gitu ya. Nggak ada opsinya. Oke, kita lanjutkan. Garis Y sama dengan 4 memotong kurva Y sama dengan 8 cos 2X untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi di dua titik yaitu A dan B. Persamaan garis singgung kurva yang melalui salah satu titik potong garis dan kurva tersebut adalah, oke. Ini Y-nya 4, berarti Y1 sama dengan Y2 ya. Jadi 8 cos 2X sama dengan 4. Berarti cos 2X sama dengan setengah. Cos 2X sama dengan setengah itu adalah cos pi per 3 ya. Berarti 2X sama dengan pi per 3 atau min pi per 3 ditambah K kali 2pi. Berarti X sama dengan pi per 6 atau min pi per 6 ditambah K kali pi. Berarti X-nya bisa pi per 6, bisa juga 5 per 6 ya. Yang lebih dari itu nggak dipakai. Berarti A itu bisa pi per 6,4 atau B itu adalah 5 per 6 pi, 4. Yang diminta salah satu. Oke. Kita cek gradiennya dulu. Gradien itu adalah turunan pertama dari 8 cos 2X. Jadi Y aksennya adalah turunkan dari 2, X adalah 2, turunan dari cos adalah min sin. Jadi gradiennya adalah min 16 sin 2X. Kalau X-nya pi per 6, berarti 16 kali sin pi per 3. Berarti min 16 kali setengah akar 3. Berarti gradiennya adalah min 8 akar 3. Kalau yang 5 per 6 juga masih 5 per 6 ya. 5 per 6 berarti 5 per 3. 5 per 3 melebihi ya, berarti positif. Atau boleh juga gradiennya itu min 16 sin pi-nya 5 per 6 ya. Berarti 5 per 3 pi. 5 per 3 melebihi 3, melebihi pi ya, berarti negatif ya. Jadi min setengah akar 3, berarti gradiennya 8 akar 3. Oke. Nah, sekarang persamaan garisnya secara umum itu adalah Y min Y1 M kali X min X 1 ya. Sekarang untuk yang pertama dulu. Berarti Y min 4 sama dengan min 8 X min 8 akar 3 kali X min pi per 6. Ini berarti Y min 4 sama dengan min 8 akar 3X plus berapa tuh? 4 akar 3 per 3 ya. Pi. Oke, kalikan akar 3 semua. Nggak ada ya, Y-nya akar 3. Kalikan 3 semua, 3Y 12 min 24 akar 3. Berarti 4 pi akar 3. Berarti 3Y plus 24, ini X ya. 24X akar 3 sama dengan 12 ditambah 4pi akar 3. 3Y plus 24X akar 3 sama dengan 12 plus 4pi. Yang ini tapi bukan ini ya.
Kalau yang satunya 5 juga tetap nggak ada. Oke, jadi opsinya tidak ada. Tapi kurang lebih demikian ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 36 dengan melipat lebarnya atas menjadi 3 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar. Jika theta menyatakan besar sudut dinding talang dengan bidang alasnya, maka volume air tertampung paling banyak jika luas penampangnya. Oke. Volume maksimum berarti akibat dari luas maksimum. Gitu ya. Nah, sekarang luasnya itu adalah trapesium. Trapesium itu berarti ada sisi sejajar ya. Oke, kalau misalkan ini adalah X, berarti ini X ya. Ini X, ini 12. Ini misalkan T. Jadi luas trapesiumnya itu adalah setengah jumlah sisi sejajar. Jadi 12 tambah 2X gitu ya. Kemudian dikalikan T. 12 ditambah X kalikan T. Nah, X dan T-nya, X itu adalah sisi samping, berarti cos ya. Jadi 12 cos theta. T itu sisi depan, berarti 12 sin theta. Nah, berarti luasnya dalam theta. Oke. Berarti 144-nya kita keluarkan. Jadi 1 plus cos theta kali sin theta ya. Nah, berarti turunkan 144 itu konstanta, turunan dari dalam berarti min sin theta kali sin theta, ditambah turunan dari sin adalah cos kali 1 plus cos theta. Berarti 144 ini adalah min sin kuadrat theta ditambah cos theta ditambah cos kuadrat theta. Gitu ya. Berarti 144 sin cos kuadrat min sin kuadrat itu bentuk lainnya ini adalah cos 2 theta berarti ya. Ditambah cos theta. Nah, maksimum atau minimum itu saat L aksennya 0 ya. Berarti didapatkan berarti nilai cos 2 theta ditambah cos theta-nya harus 0. Berarti cos 2 theta sama dengan min cos theta. Min cos theta itu adalah cos pi min theta. Berarti 2 theta sama dengan pi min theta. Berarti 3 theta sama dengan pi. Maka theta adalah pi per 3. Nah, jadi theta-nya adalah 60 derajat. Berarti luas maksimumnya yang ditanyakan kan? Berarti luas maksimumnya adalah 144 kali 1 ditambah cos 60 kali sin 60. Berarti 144 1 ditambah setengah kali sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 144 kali 3 per 2 kali 1/2 akar 3. 4 berarti ini 36 ya. Berarti 108 akar 3 cm kuadrat. Itu luas maksimumnya. Jadi luas maksimumnya adalah 108 akar 3. Oke. Saya kira itu persiapan untuk
penilaian akhir semester matematika peminatan kelas 12. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya. Kalau ada ketidakpahaman kalian tinggal di-pause, kemudian diulang kembali, dilihat cara penyelesaiannya, kemudian diputar ulang jika ada kekurang yakinan, sampai akhirnya kalian siap untuk mengikuti penilaian akhir semester. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.